Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Apakah benda itu? Benda adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, gelas, dan buku. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Yang termasuk benda adalah minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan. Dan yang bukan benda adalah panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Apakah kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda? Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contoh, almari, roda, kursi, dan buku. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Contohnya, bola, dompet, jam, foto, batu, dan papan catur. Yang ketiga, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Kita lihat, gelas berwarna apa anak-anak? Ya, benar. Gelas berwarna biru. Tinta berwarna ungu. Pensil berwarna oranye dan ungu. Terakhir, penghapus berwarna kuning. Suatu benda memiliki jenis benda hidup dan benda mati. Benda juga memiliki sifat fisik, yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Ciri-ciri benda adalah mempunyai massa dan menempati ruang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda berikut ini?
Benda-benda tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya. Apa fungsi alat-alat tersebut? Ya, benar. Gambar tersebut adalah alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Penggaris. Perhatikan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah benar, sentimeter. Satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya adalah ada km, itu artinya kilometer, hm itu artinya hektometer, dam itu maksudnya dekameter, dan yang terakhir m itu maksudnya adalah meter. dm desimeter, cm sentimeter, dan mm adalah milimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Mari kita perhatikan. Kita akan mencoba menentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Berapakah panjang penghapus jika diukur menggunakan penggaris di atas? Kita lihat batas paling kiri dan kanan pada penghapus adalah 3 cm. Berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Berikutnya, berapa panjang krayon jika diukur menggunakan penggaris? Kita lihat angkanya. Ya, benar. Panjang krayon diukur menggunakan penggaris adalah 7 cm. Berapakah panjang pensil jika diukur menggunakan penggaris? Berapa anak-anak? Ya, benar. Panjangnya adalah 6 cm. Berikutnya, berapakah panjang spidol jika diukur menggunakan penggaris? Kita lihat angkanya. Ya, benar. Adalah 12 cm. Berikutnya, berapakah panjang ballpoint? Kita lihat jika diukur menggunakan penggaris. Ternyata adalah 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Triangle. Yang kedua tamborin. Yang ketiga maracas, kastanyet, dan gendang. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat juga menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Perhatikan simbol berikut ya. Ketika tangan terbuka semua, maka itu adalah ketukannya kuat dengan simbol K. Kemudian, jika dua jari, itu namanya ketukan sedang dengan simbol M. Dan ketika satu jari, maka itu ketukan lemah. Kita lihat polanya. Pola 1. K, M, K, M, K,
M. Berarti kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua, KLL, KLL, KLL. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola ketiga, KLML, KLML, KLML. Kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Coba dengarkan lagu teka-teki berikut.